Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari kuis yang kemarin telah kalian kerjakan ya. Ini ada 4 soal ya. Kebetulan ini saya memakainya kelas D dan E. Untuk kelas A, B, dan C nanti silahkan disesuaikan ya. Nanti paling nomornya hanya saya bolak-balik. 4 soal itu nanti masing-masing mewakili dari bab yang telah saya jelaskan. Untuk yang nomor 1 ini kan berarti dia nanti pakai hukum kontinuitas ya. Kontinuitas nanti dia berarti masuknya ke persamaan atau masuk ke subbabnya itu kinematika zat cair. Kemudian ada yang nomor 2 itu nanti dia masuknya ke persamaan momentum. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 ya itu nanti masuknya itu di aliran melalui lubang dan peluap ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ya. Di sini saya akan menjelaskannya itu lewat Excel ya. Nanti kalian wajib mengkoreksi hasil kuis kalian sendiri ya. Agar nanti bisa tahu perbedaannya itu apa dan letak kesalahannya itu seperti apa ya. Jadi ini untuk pertemuan kita yang ke-15 ya. Jadi akan saya bahas secara rinci. Di sini juga saya membahasnya itu tidak lagi lewat Zoom ya. Kenapa tidak lewat Zoom ya? Karena kalau saya lewat Zoom nanti itu dua layarnya itu tidak akan berfungsi ya. Jadi kalau saya share screen itu lewat Zoom itu yang ada nanti cuma satu yaitu Excel ataupun Word-nya. Mungkin nanti kalau saya mau membuka materinya itu nanti juga yang akan kelihatan itu juga nanti cuma satu saja, tidak bisa seperti dua layar seperti ini. Nah, maka untuk pertemuan yang terakhir sebelum UAS ini saya menggunakan aplikasi untuk video recorder sehingga nanti diharapkan kalian kalau ada pertanyaan itu bisa bertanya ya. Langsung kita mulai mengerjakan soal nomor 1 ya, Dek ya. Di sini saya mau membuat soalnya dulu ya. Kalau untuk soal sebenarnya bebas ya karena ini agar enak dilihat aja, jadi saya buatnya itu seperti ini. Nah, ini saya copy ya. Jadi nanti misal kita mau membuka materi yang lain itu tidak akan mengganggu ya. Untuk fontnya sementara biar ngikut ini aja. Air mengalir melalui pipa 1, 2, dan 3 ya. Air mengalir melalui pipa 1 dengan diameter D1-nya itu dia adalah 7 mm. Berarti di sini kalian akan menulis diketahui dulu ya. Diketahui berarti apa? D1 sama dengan ya. D1 itu letaknya itu satunya itu ada di bawah, maka untuk Excel kita bisa menggunakan subscribe ya atau dia letaknya ada di bawah seperti ini. Terus kemudian agar rapi kita buat rata kiri ya. D1 kemudian ada lagi D2 ya, ada V2. Kemudian ada V3, ada D4 ya. Jadi ini D2 ya. Kemudian ada lagi V2. Kemudian ada lagi V3. V3, kemudian ada lagi D4. D4 ya. Debit aliran pipa 4 adalah setengah debit pipa 3. Berarti kan Q4 itu nanti akan sama dengan ini. Q4 itu nanti akan sama dengan 0,5 dikalikan dari Q3. Q3 ya. Ini dibuat kata kiri ya. Jadi ini D1 diketahuinya adalah 57 mm ya. Kemudian ada 77 D2-nya. Ini juga satuannya milimeter. Ini juga milimeter ya. Kemudian kecepatan rata V2 dia 2 meter per sekon. Kemudian ada kecepatan aliran V3 itu 1,5 meter per sekon.
Kemudian ada diameternya D4 itu 37, dia satuannya adalah milimeter. Kemudian ya yang ditanyakan ya, jadi ini tuh ditulis diketahui, kemudian ditanya ya, jadi ditanya itu ada apa aja ya, ini saya copy. Ada ditanya yang pertama itu Q1, debit di pipa 1, kemudian ada kecepatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Q1, kemudian ada V1, kemudian ada Q2, kemudian ada Q2, kemudian ada Q3, kemudian ada D3, kemudian lagi ada D4, Q4 ya, Q4, kemudian ada lagi yang terakhir adalah V4. Q1, V1, Q2, Q3, D3, Q4, V4. Ya, ini saya beri titik-titik tanda tanya. Saya taruh di tengah. Nah, ini ya, kita harus tahu dulu. Q1 dia biasanya satuannya adalah meter kubik per detik ya, atau per sekon sama saja. Ini diataskan ya. Jadi untuk yang debit itu dia satuannya adalah meter kubik per sekon ya. Kemudian untuk kecepatannya dia meter per sekon. Untuk D-nya itu bebas. Boleh nanti kalian pakai milimeter atau pakai satuan internasional yaitu pakainya meter. Asal antara ditanya dengan dijawabnya itu nanti hasilnya harus sama. Misal ini kita pakai satuan SI semua, maka ini meter, kemudian V-nya juga meter per sekon. Nah, ini ya, pertama ya, yang harus kita lakukan kalau sudah menulis diketahui dan ditanya, itu ya, ini kalau kalian benar, ini nanti adalah poinnya adalah 5 ya. Ini saya beri kuning ya, warna kuning. Ini berarti nilainya nanti 5. Kemudian nanti kalau di sini itu kalian juga benar ya, benarnya itu gimana? Ini itu sama, ini sama ya, satuannya itu juga sama, maka ini poin kalian juga akan dapat 5 dulu ya, karena total poin di sini adalah 30%, berarti ini 5%, ini 5%. Nah, yang 5 ini ya, ini juga harus kalian tulis dulu. Nah, ini kan diketahuinya itu ini masih dalam milimeter ya. Nah, kemudian ini akan kita ubah menjadi satuannya itu adalah meter ya. Ini kita ubah dulu, berarti kan ini misal ini tuh ada sama dengannya ya, atau langsung aja ya. Di sini 57 mm. Dari milimeter ke meter berarti kan dia akan dibagi dengan milimeter ya, kemudian berarti cm, diameter meter, berarti kan 3, berarti dibagi 1000. Ini dia satuannya adalah sudah meter ya. Nah, ini kita saya kopikan ke sini, kemudian juga ke sini. Nah, ini berarti kan dia satuannya semua sudah dalam meter. Nah, langsung kita jawab ya. Di sini berarti kita jawab. Nah, langkah yang pertama kita tahu D1, D2 ya, V2 ya, V3, D4 dan Q4 ya. Kemudian di sini kan dari soal yang ini ya, air mengalir melalui pipa 1 dan dihubungkan ke pipa 2 ya. Nah, dari sini ya, ujung pipa 2-nya itu dia bercabang ya. Jadi kalau misal di sini itu saya gambarkan mungkin bentuk pipanya itu nanti dia bentuknya akan seperti ini. Jadi misal itu dia seperti ini, terus nanti dia ada sambungan lagi ya. Ini itu dia ada sambungan lagi dari sini ke sini. Ya, terus dia nanti akan bercabang. Ini misal warnanya saya ganti, terus kemudian nanti dia akan bercabang jadi 2. Nah, 2-nya ini misal warnanya itu adalah hijau ya.
Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini juga hijau. Nah, kurang lebih itu bentuknya seperti ini. Berarti D1 ke D2 berarti nanti pipanya yang D2 itu dia lebih besar. Kemudian ada D4 dan D3. Di sini D3, di sini D4, misal seperti itu. Nah, dari sini yang bisa kalian cari dulu itu kan berarti Q2-nya ya. Jadi di sini itu yang pertama kali bisa kalian jawab itu kan adalah Q2. Ini saya copy ya. Berarti Q2 ya, kalian kan sudah tahu rumus dasarnya persamaan kontinuitas itu kan A dikalikan dengan V ya. Gimana nanti ya ini? Misal ini saya buat posisinya biar rata kiri semua aja ya. Ini berarti untuk ini ya Q2 itu kan A-nya kan tinggal kalian masukkan. A-nya itu berarti nanti dia pakai D2 di mana diameternya itu adalah ini ya. Kita tahu kalau luasannya itu kan 1/4 dikalikan pi ya. Pi dikalikan D2 kuadrat. Ini dipangkatkan 2. Masih dikalikan dengan V-nya atau kecepatannya 2. Nah, ini ya langsung kita enter. Hasilnya adalah ketemu ini ya. Sesuai kesepakatan kita pakainya 4 angka di belakang koma. Berarti untuk Q2-nya ketemu hasilnya adalah seperti ini. Setelah tahu Q2, kalian bisa langsung menghitung Q1 ya. Q1 itu kan dia nanti secara hukum kontinuitas, Q1 itu akan sama dengan Q2. Nah, ini berarti di sini itu nanti Q1-nya langsung dia akan sama dengan ini. Q1 sudah ketemu. Kita beri tanda beda dulu. Hijau ya. Q2 juga sudah ketemu. Q1 ya, berarti kan kalau kita tahu Q2 itu berarti dia Q1 itu sama dengan Q2, berarti kan Q1 ya, ini saya tulis ke sini. Q1 itu kan berarti A1. A1 dikalikan V1. Ini kalau mau lebih lengkap ini juga A2 dikalikan dengan V2, di mana untuk A2 angkanya 2 ini dia letaknya di bawah. Ini juga letaknya di bawah. Nah, seperti ini ya. Ini saya kopikan ke sini, tinggal saya ubah yang angka 2 itu diubah menjadi angka 1. Nah, ini kita tahu, kita harus nyari tahu dulu. Q1-nya kan udah ketemu. Tadi itu sama dengan 0,0093 meter kubik per sekon ya. Kemudian kita juga bisa tahu A1-nya itu berapa ya. Jadi dari sini misal ini tidak perlu saya beri sama dengan ya. Ini itu sama dengan ini ya. Kemudian ini itu A1 ya. Misal di sini itu saya beri sama dengan dulu. Nah, ini A1. A1 itu kan berarti kan 1/4 dikalikan dengan pi ya. Dikalikan lagi dengan D1-nya. Berarti kan yang ini dipangkatkan 2 ya. Ini dia nanti ya, kita pakai 4 angka di belakang koma. Ya, ini nanti masih dikalikan dengan V1. Ini masih dikalikan dengan V1. Nah, maka untuk mencari V1-nya ya, jadi di sini itu V1. V1 itu kan berarti akan sama dengan Q1 dibagi dengan ini ya. Maka hasilnya V1-nya itu nanti dia akan ketemu besarnya adalah 3,6497 ya. Kita pakainya 4 angka di belakang koma. Ini kecepatannya berarti meter per sekon ya. Jadi
Untuk Q2 dia tadi hasilnya adalah ini, Q1 dia hasilnya adalah ini, V1 dia hasilnya adalah ini. Nah, ini sudah ketemu 3 ya. Kemudian ada Q3, D3, Q4, dan V4 ya. Nah, dalam hal ini kita akan tahu ya, Q2 ya, dalam hal ini tuh Q2 dia kan tadi mengalami percabangan seperti di sini. Kita pakainya adalah persamaan kontinuitas yang kedua. Dimana kalau untuk pipa bercabang berarti nanti Q2 itu akan sama dengan ini toh Q3 ya. Ini adalah Q3 ditambah dengan Q4 ya. Q2 kita sudah tahu ya. Jadi dari Q2 ini kan kita tahu hasilnya adalah ini. Kemudian kita juga tahu kalau Q4 itu dia besarnya 0,5 Q3. Jadi kalau Q3 ditambah setengah Q3, maka untuk yang di sini dia hasilnya itu adalah 1,5 Q3 ya. Sampai sini tidak ada yang bingung ya kenapa 1,5, karena Q3 ditambah 0,5 dari Q3, dimana Q4 tadi kan dimisalkan besarnya itu adalah setengah. Atau misal kalau di sini masih bingung ya, ini itu saya sama dengan di sini, ini itu kan tadi sama dengan ini ya. Ini biar tidak bingung, ini saya geser ke sini, ini juga sama dengan. Ini letaknya di tengah ya, ini juga di tengah ini ya. Atau kalau nanti misal bingung, ini saya beri tambahan satu aja, insert ya. Ininya itu saya kasih sama dengan saja semua. Ini juga sama dengan. Kemudian yang di sini saya hapus sama dengannya. Ini sebenarnya hanya untuk kerapian saja ya, Dek ya. Jadi kalau nanti misal kalian sudah lulus S1 ketika menggunakan Excel itu sebaiknya juga rapi ya. Ini berarti ini sama dengan, ini tidak perlu. Ini sama dengan, ini tidak perlu pakai sama dengan. Ini juga tidak perlu ya. Ini juga tidak perlu gini. Ini sama dengan, ini juga sama dengan. Ini kita tarik ke bawah, ini ditarik ke bawah. Ini cuma jadinya Q1. Ini juga sama dengan, ini kita hapus. Nah, ini sama dengan, ini saya hapus, kemudian ininya itu saya pindah ke sini. Ya. Ini juga sama dengan, ini V1-nya saya pindah ke sini. Ini Q2-nya itu sama dengan, ini saya hapus. Ini berarti sama dengan. Nah, ini saya pindah ke sini. Q3, Q4 ya, seperti yang sudah diketahui di sini. Q4 sama dengan 0,5 Q3. Berarti ini saya tambah 0,5 Q3 ya. Nah, angka di Q1 ini dia itu kan sebenarnya angka 1 ya. Maka ya dari sini nanti ketika kalian mengubah ya, menjumlahkannya itu nanti hasilnya adalah 1,5 Q3. Nah, dari sini kita bisa tahu besarnya Q3 ya. Ini saya tulis di sini adalah Q3 ya. Itu dia nanti besarnya akan sama dengan ini Q2 dibagi dengan 1,5. Nah, hasilnya Q3 itu adalah 0, sekian, itu dia satuannya adalah meter kubik per sekon ya. Kita udah tahu Q3 ya, maka kita mungkin bisa langsung, ini opsional, kalian bisa langsung nyari Q4. Ini Q4. Q4 kan dia itu sama dengan ya, ini
Saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini saya copy ini dari sini. Q4 dia adalah 0,5 dari Q3 ya. Maka yang di sini tinggal sama dengan 0,5 kita kalikan dengan Q3. Maka untuk hasilnya debit di pipa 4 ya, itu nanti dia besarnya Q-nya itu adalah 0,0031, dia satuannya itu adalah meter kubik per sekon ya. Q3 kita sudah tahu ya, hijau. Kemudian Q4 kita juga udah tahu. Nah, kalau Q3, Q4 kita udah tahu ya. Di sini yang bisa kita cari itu kan ada nanti kalau D3 di sini ada V3. Kalau V4 di sini ada D4. Nah, kita cari dulu untuk yang D3 ya. Misal di sebelahnya sini atau di bawah sini bebas ya. Ini saya tulis di bawahnya aja. Berarti ini saya insert ya, biar urut ya. Ini di insert. Ini itu berarti Q3. Ini saya copy ke sini. Nah, Q3 itu berarti dia akan sama dengan A3 ditambah dengan, dikalikan dengan V3 ya. Untuk Q3 tadi kan ketemu hasilnya adalah ini ya. Itu akan sama dengan A3. A3 kita tidak akan tahu, belum tahu ya, karena yang akan ditanyakan adalah D3-nya. Ini berarti A3 ya, ini masih di copy ke bawah, tapi V3-nya kita udah tahu. Jadi ini saya buat rata kiri dikalikan dengan V3-nya. Berarti akan sama dengan dikali 1,5. Atau besarnya itu nanti kalau dibolak-balik pecahannya di depan itu kan 1,5 dari A3. Ini saya insert lagi. Nah, kita nyari A3-nya dulu ya. A3 kita cari. A3 itu kan berarti akan sama dengan Q3 dibagi dengan V ya. Ini ketemu hasilnya A3 itu adalah sekitar ini ya. Kita 0,0041 kita pakainya 4 angka di belakang koma. Di sini itu satuannya ingat. Kalau A3 luasan berarti kan dia satuannya meter persegi. Nah, ini meter persegi. Taruh ke atas ini ya. Nah, kita udah tahu kalau rumusnya luasan itu kan 1/4 pi d kuadrat. Jadi kita mau nyari D4-nya ya, jadi ini saya copy lagi ke sini bawah ini ya. Rumusnya itu kan 1/4 dikalikan pi ya. Ini ada enggak simbolnya? Pi ya. Masih dikalikan lagi. Dikalikan apa? D kuadrat. D-nya berarti berapa? Ya, D3 dikuadratkan. Untuk 3-nya dia posisinya ada di bawah. Untuk 2-nya dia posisinya ada di atas ya. Nah, ini kita masukkan A3, kita tahu besarnya sekian. Kita hitung dulu 1/4 berarti kan sama dengan 1/4 dikalikan dengan pi ya. Pi dalam kurung, kalau ini adalah pakai Excel. Ini dia hasilnya ketemu adalah ini ya. Kita pakai 4 angka lagi di belakang koma. Dia masih dikalikan dengan ini. Sekarang kita nyari ini ya, dibalik. Ini ya, itu nanti akan sama dengan ya. Ini dibagi dengan ini. Nah, hasilnya ketemu ini, kita pakai 4 angka lagi di belakang koma. Ya, D3 kuadrat ya. Jadi di sini nanti ini itu membagi yang di sini A3 itu ketemunya adalah ini. Maka sekarang kita nyari D3-nya saja, nggak usah pakai kuadrat.
Caranya bagaimana? Ya berarti kan di akar. Di akar itu dalam Excel itu adalah square ya. SQRT itu yang atas ini. Nah, ini terus kita pakainya itu 4 angka di belakang koma ya. Berarti ini tuh satuannya dia adalah meter ya. Kalau misal nanti kalian di sini mau mengubah sesuai seperti yang di soal itu kan untuk D-nya itu dia satuannya adalah milimeter. Ya enggak apa-apa, ini tinggal dikalikan dengan 1000. Berarti ini sama dengan atas ini dikalikan dengan 1000, dia itu satuannya nanti adalah milimeter ya. Nah, kita udah nyari D3-nya. Sama nanti ketika kita nyari yang V4. Cuma kalau untuk V4 kan dia relatif lebih mudah. Nah, ini saya copy, saya taruh ke bawah di sini, kita ubah. Ini adalah Q4. Terus kemudian ini juga A4, ini adalah V4. Maka untuk Q-nya itu kan dia sudah ketemu debitnya. Kemudian ada A4. A4 itu kan berarti luasan. Berarti kan di sini itu 1/4 dikalikan pi ya dalam kurung tutup kurung dikalikan dengan D4. D4-nya tadi berapa? D4-nya tadi itu adalah ini ya. Kemudian kalau sudah ketemu ini ya, dia masih kita pakainya 4 angka di belakang koma, masih dikalikan dengan V4. Nah, nyari V4-nya ya, jadi gini. V4-nya itu nanti dia akan sama dengan ini dibagi dengan ini. Dah ketemu, hasilnya adalah meter per sekon. Ini saya buat 4 angka di belakang koma. V-nya itu dia nanti ketemunya Q4 ya. Setengah Q4. D4-nya ini dipangkatkan 2 ya. A4 iya ini. Yang berarti V-nya ketemu 2,8873 di mana nanti untuk A4 itu kan tadi rumusnya 1/4 pi di kuadrat ya. Tadi lupa belum dikuadratkan. Nah, ini ya. Untuk penilaiannya ya, jadi kalau misal ini semua salah ya, dari yang ditanya ini salah ya udah ditambah 5 lah untuk penulisannya. Nah, kalau enggak, ya itu nanti kan berarti ini 5 masih 20. Nah, kalau 20 untuk benar sampai Q3-nya itu nanti dia udah benar sampai sini, itu nanti dia skornya ditambah 10. Ini saya taruh di sini aja, 10 ya. Di 10, kemudian kalau sudah benar lagi sampai yang di bawah ini, berarti nilainya adalah pas 30. 10 tambah 10, 20 ditambah 5 dan 5. Itu nanti berarti skornya adalah 30% ya. Ini harusnya 15 menit sudah bisa ya kalau pakai kalkulator. Ini kan karena pakai Excel ya, jadi untuk D1 saya masih nyeting subscribe-nya ya, jadi ini waktunya di sini tuh hampir setengah jam. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini saya copy ini aja. Hitung gaya tarik pada sambungan antar pipa berdiameter 6,8 cm, ya hati-hati ini adalah satuannya cm, dan curhat yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 38 meter per sekon dan diameternya itu adalah 2 cm. Berarti yang pertama kali diketahui untuk yang nomor 2 itu kan ada D1 ya. Ini satunya ditaruh sama seperti yang tadi, posisinya dia itu subscript ya.
Terus kemudian dia melewatkan semburan air dengan kecepatannya itu dia adalah 38 meter per sekon ya. Jadi ini tuh V2-nya. Ini adalah V2 ya. Kemudian diameter yang kedua, D2-nya di sini itu dia adalah 2 cm, kemudian ada percepatan gravitasi. G-nya itu dia nanti akan sama dengan 9,81. D1 dia adalah 6,8. Kemudian V2 38. Diameter yang kedua 2. Gravitasi 9,81. Ini satuannya adalah sentimeter. Kemudian ini satuannya meter per sekon. Kemudian diameter dia adalah satuannya sentimeter. Meter per sekon kuadrat. Nah ini. Terus kemudian ditanya. Sebenarnya kalau seperti ini, kalian langsung mengubah ini menjadi meter. Ini jadi meter, ini juga jadi meter. Berarti kan dibagi 100 ya. Ini saya copy ke bawah di sini ya. Hitung gaya tarik, berarti yang ditanya itu adalah Rx ya. Ditanya adalah Rx. Rx berarti ini akan sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah kalau untuk yang R itu dia biasanya satuannya adalah Newton. Dari sini sudah sampai penyamaan satuan, poinnya juga 5. 2 nulis di sini aja, poinnya juga 5 ya. Silakan nanti dihitung sendiri benarnya berapa ya. Nah, kalau untuk yang Rx ya, itu nanti kan kalau di sini sebenarnya itu nanti kan ada 2 versi jawaban ya, Dik ya, seperti yang sudah kalian dapat kemarin itu kan untuk yang momentum ya. Jadi ini coba saya bukakan materinya ya. Materi persamaan momentum ya. Biasanya di contoh soal. Contoh soal nomor, nah ini ya. Rx ya, di sini nanti kan berarti ada 2 versi, ada versi MKS ataupun SI. Itu kalian pilih salah satu saja, tidak harus dijawab semua. Tapi untuk penyelesaian ini, nanti akan saya jawab 2 versi tersebut sembari saya nanti akan menjelaskan sekilas ya. Nah ini ya, kita udah tahu besarnya yang diketahui dan ditanya, kemudian kita akan menjawab. Yang pertama kali kita tahu ya, itu nanti kan dari yang di sini kalian tulis persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2. Berarti nanti kalian bisa nyari besarnya apa Dek? Q1 sama dengan Q2. Berarti nanti kalian bisa nyari besarnya Q2 dulu karena di situ ada V2 dan D2. Kemudian ya, dari persamaan tersebut nanti kalian bisa mencari besarnya V1 yang akan dimasukkan ke persamaan Bernoulli yang di sini ya. Nah, maka di sini saya tulis langsung ya, Q2 ya. Ini saya kopikan saja biar nanti tidak terlalu lama. Ini Q2 ya. Itu akan sama dengan A2. Ini saya copy dari atas ini ya. A2 dikalikan dengan V2. Ini dari persamaan kontinuitas yang pertama ya. Ini nanti kan karena pipanya cuma bertambah dimensinya, maka Q1 sama dengan Q2.
Ini tinggal kita hitung lagi, berarti 1/4 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan D kuadrat, ya, berarti D2 kuadrat, dikalikan dengan V2, 38. Ketemu hasilnya untuk V2 itu dia adalah 0,0019. Ini satuannya adalah untuk debit itu meter kubik per sekon. Ini saya copy aja biar enggak lama ya. Q1 sama dengan Q2 ya, jadi di sini saya tulis lagi. Ini Q1 itu akan sama dengan Q2, di mana besarnya itu adalah 0,0119 meter kubik per sekon. Nah, dari Q1 kita akan nyari besarnya V1. Berarti kan ini saya tulis lagi di bawahnya. Saya ubah jadi Q1. Kemudian nanti A2-nya itu juga jadi A1 V1 ya. Untuk V itu biasanya pakainya huruf kecil ya. Jadi kalau yang di sini itu nanti kalau saya buat kecil, nanti kalau saya spasi ya jadi besar. Jadi di sini nanti kalian sesuaikan untuk V-nya itu biasanya huruf kecil. Ya kita udah bisa tahu ya, ini Q1 besarnya adalah sekian. Kemudian ini saya kopikan ke sini dulu, tapi A1-nya nanti kita bisa cari. Kenapa A1 bisa cari? Karena sudah ada diameternya, berarti 1/4 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan D ya, 1. Pakai kuadrat ya. Dipangkatkan 2. A1-nya ketemu hasilnya adalah sekian. Nah, maka V1-nya ya, maka dari sini itu bisa ditulis V1 itu nanti akan sama dengan V1 itu akan sama dengan Q1 dibagi dengan A1. Maka ketemu hasilnya 3,2871. 2872 ya kalau dibulatkan jadi 4 angka di belakang koma, dia di sini satuannya adalah meter per sekon. Nah, selanjutnya kita tahu persamaan Bernoulli, di mana V1, V2 kita sudah tahu ya. Jadi di sini V1, V2 kita sudah tahu. Maka langkah selanjutnya ya, ini kan sudah, ini sudah, ini sudah ya. Karena untuk yang di atmosfer atau di udara luar yang di bagian sini itu dia biasanya itu tekanannya mendekati 0 ya, maka di sini nanti bisa kita ubah P1-nya itu hasilnya seperti di sini. Nah, kalau MKS ya, Dik, ya, itu kan berarti nanti yang diketahui itu gamanya yang 1000. Tapi kalau SI itu nanti dia yang diketahui 1000 adalah P-nya ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Berarti ini di sini saya tulis MKS dulu ya. Kalau MKS berarti P1-nya P1 ya, itu nanti dia akan ketemu seperti ini. Nah, ini ya, atau misal nanti kalau V1-nya di sini itu mau enggak ya, kita coba aja. Editing and replace. V besar kita ubah jadi V kecil, replace all. Oke, close. Ya, ini semua jadi V1-nya, tapi angkanya 2 malah jadi enggak usah ya. Jadi kalian paham ya untuk V-nya nanti jadi dia V-nya itu hurufnya kecil. P1 ya, kita masukkan datanya yang di sini langsung saja ya. Itu gamma ya. Jadi kalau MKS itu yang diketahui 1000 itu adalah gamma. 1000 dibagi dalam kurung ya. 2 dikalikan gravitasi ini. Ya, ini itu saya beri strength atau dolar-dolar. Kemudian ditutup kurung ya, hati-hati. Kemudian nanti dia masih dikali.
Nah, kalau kalian tutup kurungnya di sini terus dikali, itu nanti berarti yang membagi cuma ini tok, terus ini nanti dikali. Nah, ini diberi dalam kurung lagi. V2 kuadrat, berarti nanti V2-nya yang ini dipangkatkan 2. Dia nanti akan dikurangi dengan V1, dia juga dipangkatkan 2. Ketemu hasilnya adalah ini, dia itu satuannya adalah kilogram force per meter persegi ya. Gampang kan Dek sebenarnya. Jadi kalau kalian pakai kalkulator itu cepet harusnya. Ini kalau satuan MKS. Kita kalau pakai satuan SI gimana ya. Jadi kalau SI yaitu SI ya. SI. Nah, ini karena V2 V1 kan sama. Ini juga saya beri dolar atau F4, ini juga saya beri F4 ya. Nah, sebentar escape. Ini F4, ini juga F4, kita enter. Ini tinggal saya kopikan ke sini ya, ke satuan yang SI. Itu nanti berarti untuk ini ya, untuk yang di sini kan nanti dia satuannya adalah Newton per meter persegi. Ini saya beri kuadrat di sini ya. Ini tinggal kita ubah lagi ya. Kalau yang di SI kan yang diketahui 1000 itu adalah rho-nya. Berarti untuk yang rho itu dia nanti masih dikalikan dengan gravitasi ya. Ini 4 ya. Nah, enter. Ketemu hasilnya nanti adalah untuk yang satuan SI itu 716.597,2. Nah, karena kesepakatan kita pakai 4 angka di belakang koma, tinggal diajukan. Ini juga sama, tinggal diajukan aja. Nah, hasilnya adalah sekian ya. Nah, kemudian kita tinggal cari Rx-nya ya. Rx-nya sama ya. Kalau yang di sini nanti itu rho-nya itu berarti jadi gamma per G ya. Jadi kalau kalian ingat ya, di sini itu saya tulis lagi. Insert simbol gamma itu akan sama dengan rho dikalikan dengan G ya. Itu berarti times new Roman 12. Nah, ini. Maka ya, kalau yang diketahui rho-nya berarti kan gamma per G. Maka di sini itu ditulis gamma per G yang di ini. Ya, jadi untuk Rx-nya tinggal saya tulis di sini Rx. Jadi ini untuk yang satuannya adalah MKS. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan sendiri. Rx-nya tinggal saya masukkan pelan-pelan ya, jadi tanda kurung itu sangat penting. E1 di sini dikalikan dengan A1 ya. Kita kan tadi untuk A1-nya kan ngitung di sini A1 ini toh. Nah, sebentar, ini P1 dikalikan dengan A1 ya. Ini saya beri F4 ya. Terus kemudian ya, ditutup kurung, dikurangi ya. Di dalam kurung lagi ya, gamma berarti kan yang diketahui kalau MKS itu gammanya kan dia 1000. Dibagi dengan gravitasi. Berarti gravitasi saya beri F4. Kemudian ya, dia dikalikan dengan Q. Q-nya kan Q1 dan Q2 kan sama. Misal kita pakainya Q1 saja, enggak apa-apa. Ini saya beri strength juga ya. Dikurangi ini dikalikan Q, terus masih dikalikan lagi dalam kurung V2 ya, berarti kita butuh V2 dikurangi ini F4 dikurangi dengan V1 juga F4. Hasilnya untuk Rx-nya itu untuk yang MKS itu besarnya 223,0427 ya. R-nya X ini berarti dia satuannya kilogram force.
Kalau untuk Rx-nya yang SI juga sama, rumusnya kan dia sama, Dek, cuma nanti untuk satuannya saja dia nanti yang beda. Ini saya pastekan di sini. Kita koreksi saja. Yang beda kan, itu kan nanti dia posisinya ada yang di tadi, yang di 100 per ini kan dia posisinya nggak perlu dibagi. Karena kalau untuk SI yang diketahuinya itu adalah rho, tetap rho, karena ini kan rumusnya rho. Ini ke sini itu untuk satuan yang MKS itu berarti dia nanti harus diubah. Tapi kalau kesatuan SI tidak perlu, berarti kan ini tinggal 1000 langsung dikalikan dengan ini ya, dikalikan lagi dengan ini kita tidak pakai kurung tidak masalah, ketemu hasilnya 2188,491, satuannya dia adalah Newton. Nah ini kalau pakai satuan SI itu sekian, kalau pakai satuan SI sekian, kalau pakai satuan MKS itu juga sekian. Nah ini ya. Nah untuk penilaiannya, kalau ditulis semua, yaitu posisi jawabannya adalah 2. Sampai ke sini, sampai V ini dia posisinya nanti karena ini total nilainya 20, kalau dia udah nemukan V1 berarti ini adalah poinnya 5. Ini dan ini dia poinnya adalah 5 juga ya. Jadi totalnya 20 pas ya. Kita masuk ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini berarti dia masuknya ke peluap ya. Soal nomor 3. Nah ini kolam renang dengan panjangnya sekian ya. Ini saya copy langsung. Bentar. Ini seperti ini ya. Kolam renang dengan panjang 24, lebar 10, berarti ini diketahui. Diketahui adalah panjang L, B, kemudian ada pengosongan dibuat dengan membuat lubang seluas 0,25. Berarti itu nanti dia adalah H1-nya membuat lubang sebesar 0,25 mempunyai kedalaman air 1,5, berarti H1-nya itu 1,5. Kemudian untuk A lubangnya itu dia adalah 0,25. Ini itu materinya ada di bagian peluap ya. Materi pertemuan ke-14 15 ya. Jadi yang di sini itu di halaman ini ya, kolam renang dengan panjang 20, lebar 10 ya. Kalau ini kan 24 dan 10 ya. Itu sama nanti berarti ini tuh juga H1. H1. Kemudian nanti ada lubang. Kemudian nanti dia setelah ada lubang itu ada koefisien debit atau CD. Itu sama dengan ini 24, 10, 1,5, 0,25, 0,62. Ini adalah satuannya, berarti kita tidak perlu mengubah satuan ya. Lubang meter persegi A itu berarti kan dia luasan. Nah ini kemudian ada koefisien debit, hitung waktu yang diperlukan untuk mengosongkan pipa, berarti ditanya itu dia adalah T ya. Jadi kemarin itu ada yang bilang susah ini untuk yang nomor ini ya, berarti ketahuan tidak baca materi terakhir ya. Ini itu sama dengan, nah yang di sini itu titik-titik tanda tanya bebas karena di sini itu tidak ada ketentuannya. Kalian mau misal berhenti sampai sekon itu juga tidak masalah. Ini berarti kita beri titik-titik tanda tanyanya misal sampai menit ya.
Nah, ini tinggal dijawab. Kan udah ada, berarti rumusnya itu dia nanti pakai yang di sini. Waktu pengosongan tangki, ya, jika tangki dikosongkan, maka H2-nya ya. Jadi, kalau dia H2-nya itu dia sampai 0 ya, itu nanti berarti di sini itu nanti rumusnya akan diringkas jadi ini. Kenapa jadi ini? Karena untuk 0 pangkat berapapun dia hasilnya akan 0 ya. Lain halnya nanti kalau misal di UAS saya bilang dikosongkan sampai ketinggiannya itu 3 ya, misal kalau ini kan H1-nya 1,5 dikosongkan sampai ketinggiannya 0,5 berarti nanti kalian pakai rumus yang atas ini. Nah, ini tinggal dijawab ya, T-nya ya itu berarti T itu sama dengan nanti kita pakai rumus yang ini ya, hati-hati. Kalau pakai kalkulator harap diperhatikan juga. Ini kan rumusnya itu, nah pakai kalkulator itu harus diperhatikan kurungnya. Excel maupun kalkulator itu sama, harusnya nanti hasilnya itu juga sama ya. Kalau enggak percaya kalian boleh ngecek pakai kalkulator kalian. Berarti ya di sini untuk yang di sini nanti ya, ini itu kita pakai rumusnya yang di sini. Nah, ini 2 ya, kita hati-hati dikalikan dalam kurung 24. A besar itu luasan kolam renangnya, berarti ini ya. Dikalikan lagi H1 berarti ini. Dipangkatkan 0,5 ya. Jadi sebenarnya pangkat 0,5 itu akar. Dipangkatkan 1/2 ya. Ini dalam kurung, ini ditutup kurung dulu. Dibagi dalam kurung ya, CD. Dikalikan dengan A ya toh. Terus nanti dia akan dikalikan akar ya. Kalau akar seperti ini nanti, ini juga harus ada kurungnya. Cuma kalau di Excel kita pakainya adalah ini, maka nanti di sini ya tinggal 2 dikalikan dengan gravitasi. Karena di sini saya lupa menulis gravitasinya berapa, maka kalian tinggal ini saya tulis 9.81. Nah, ini sudah sini di enter. Ketemu T-nya itu dia besarnya adalah 856.2600. Ini saya buat 4 angka di belakang koma, ini satuannya adalah sekon. Nah, misal di sini nanti mau diubah ke menit, tinggal ini dibagi dengan 60. Maka hasilnya ini adalah menit. Ya, jadi untuk yang nomor 3 itu hasilnya adalah ini ya. Udah paham ya? Gampang kan ya. Sebenarnya kalau untuk hitungan seperti ini kuncinya itu ada di kalkulator, ada di ketelitian ya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya, soal 4 ya. Oh iya, penilaiannya belum ya. Ini adalah 5 ya. Jadi karena ini 20, ini juga 5. Pokoknya nanti kalau kalian itu salah ya, itu nanti poinnya cuma 2. Itu kenapa 2? Karena itu istilahnya itu upah menulis ya. Ini juga 5. Ini saya copy aja. Kalau benar sampai ke sini itu poinnya dia adalah 10. Nah, pas toh 20. Kemudian untuk yang nomor 4 ya, kita menjawab soal terakhir ya. Waktunya 1 jam kurang ya. Jadi masih ada sisa waktu 90 menit itu baru 1 jam ya, 30 menit ya. Jadi kemarin yang bilang waktunya kurang ya itu karena kurang latihan. Ya, di sini saya pakainya cepat ya. Itu kan sama, kalian pakai kalkulator, saya juga pakai Excel sama aja. Mencet-mencetnya juga sama. Ini juga klik-kliknya. Ini peluap berbentuk trapesium ini. Saya copy. Ini saya juga masih melakukan editing dan lain sebagainya ya, ini. Kalau untuk peluap itu kan berarti untuk yang materi terakhir kemarin. Ini berarti diketahui itu nanti
Trapesium lebar bagian atas ya, jadi saya bukakan contoh soalnya biar ada gambaran ya. Ini kan materi yang di sini. Nah, ini kan bentuknya yang ini, berarti kan dia ada B besar, kemudian ada lebar dasar. Lebar dasar itu berarti kan dia B kecil. Ya, kemudian dia ada tinggi. Tinggi itu kan berarti tinggi apa dulu ini ya. Peluang berbentuk trapesium dengan lebar bagian atas, lebar dasar, dan tinggi. Berarti dia diketahuinya itu T besarnya itu adalah 0,3 ya. Debit aliran melalui peluap jika tinggi peluapan itu adalah 0,225 meter. Koefisien debit segitiga ya, jadi ini kan dia dibagi jadi segitiga dan segi 4 ya. Kalau pakai trapesium itu dia kompak, yaitu gabungan dari segitiga dan segi 4. Koefisien debitnya yang segitiga itu 0,6 dan yang segi 4 itu dia 0,62. Berarti nanti kita pakai rumusnya itu 2D. Sudah pernah dibahas juga ya, yang ini. Jadi nanti kalian pakai rumusnya yang ini. Ya. Enggak bingung ya, ini CD1 berarti untuk yang segi 4 ya. Jadi nanti kalian masukkan segi 4-nya dulu. Itu yang 2/3 CD1 berarti yang segi 4, itu berarti kan yang 0,62 ya. Jadi hati-hati ya. Di sini nanti kita tulis diketahuinya dulu aja biar enggak bingung. Berarti diketahui itu ada B besar, kemudian ada B kecil, kemudian ada T besar, kemudian juga ada H tinggi peluapan, kemudian ada C D1 ya. Kemudian ada C D2 ya. Jadi kalau untuk D1 itu nanti dia itu yang segi 4 ya. Jadi ini tuh sama dengan B-nya ini saya masukkan 1,68, kemudian ada 0,57, kemudian ada tingginya itu 0,3, ini satuannya meter semua ya. Ini meter. Koefisien debitnya aja yang dia tidak bersatuan. 0,225 ya. CD1 dia 0,6. CD1 itu segi 4 0,62. CD2 itu dia yang segitiga berarti 0,6. Ini dibuat misal pakai ini ya. Kemudian ditanya itu dia adalah debit ya. Debit berarti dia satuannya itu sebentar ini Q ini sama dengan ini tuh dia satuan titik-titik tanda tanya, kemudian satuannya adalah meter kubik per sekon. Saya ambilkan yang di atas ini aja biar enggak terlalu lama editingnya. Kita langsung jawab ya. Langkah yang pertama apa? Kita kan harus tahu besarnya sudutnya dulu. Kenapa harus tahu sudutnya? Karena ini rumusnya pakai tangan ya. Nah, ini kan sudah ada langkah-langkahnya. Pertama kali mencari besarnya sudut beta. Sudut beta dapatnya dari mana ya? Jadi ini saya tulis lagi. Mencari sudut beta. Beta ini insert kurungnya kita sesuaikan, fontnya itu ukurannya adalah 12 ya. Terus ini kita buat rata kiri. Mencari sudut beta. Kalau sesuai dengan gambar ini ya, kalian tahu besar mau nyari sudutnya ini. Itu kan berarti pakai persamaan segitiga dulu ya. Kalau pakai persamaan segitiga, otomatis ya nanti kan yang dibutuhkan cuma segini. Maka kita nyarinya itu lebar segitiganya dulu. Misal ini lebar
segitiga yang kecil ya Dek ya. Jadi kenapa ini dibagi 2? Karena kalau 1,2 dikurangi 0,45 itu kan nanti hasilnya itu adalah 2 di sini. Beta yang di sini dan beta yang di sini, lebarnya ini loh, yang ini. Nah, maka itu dibagi 2, nanti akan mewakili ini separuh, yang ini separuh. Sama halnya untuk yang di sini. Berarti untuk lebar segitiganya dalam kurung itu kan berarti B ini ya. Jadi ini itu sama dengan dalam kurung ini dikurangi dengan lebar yang di bawah itu nanti dibagi dengan 2. Ketemu hasilnya 0,555 ya. Misal mau dibuat 4 angka di belakang koma ya enggak apa-apa, belakangnya 0. Ini satuannya dia adalah meter. Kemudian kita nyari tangan betanya ya. Kalau kita udah tahu beta ya, kita mau nyari tangan dalam kurung beta, atau enggak usah pakai kurung, simbol beta terus ya. Tangan beta ya, ini kalau tangan ya, ingat tangan itu kan berarti depan dibagi dengan samping ya. Jangan dibagi dengan sisi miring, enggak ada ya. Kalau dibagi depan dibagi sisi miring itu sin, samping dibagi sisi miring itu cos ya. Kita pakainya tangan. Tangan itu berarti yang depan itu yang lebarnya ini. Berarti kan ini misal biar enggak bingung ya. Segitiganya itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk yang siku ada enggak ini ya. Nah ini terus kemudian kan dia posisinya seperti ini ya. Nah tadi kenapa yang lebar bawahnya itu dia untuk kita mencari yang lebar segitiga kok dibagi 2, yaitu sebenarnya ceritanya seperti ini. Ini di bawah sini, ini di copy, kemudian kita mirrorkan, mirror. Nah ini kita taruh ke sini ya. Jika ini itu tadi kan lebar atasnya 1,68 ya Dek ya. Ini misal saya turunkan agak ke bawah. Ini 1,68 ya. Yang di bawahnya itu dia adalah 0,57 ya. Maka kalau lebar yang segitiga tadi itu kan berarti 1,68 ini kan semua ya. Maka untuk yang mencari titik yang G ini dengan J ini ya, yang di sini itu kan berarti nanti besarnya itu ini itu saya ubah jadi sama dengan di sini ya. Ini itu berarti dia hasilnya itu adalah ini. Yang di sini itu juga hasilnya adalah ini. Kalau enggak percaya tinggal nanti kita cek ya, ngeceknya gimana? Ya udah, ini sama dengan ini ditambah ini escape ditambah ini itu harus hasilnya itu sama dengan B ya. Atau misal ini kan sudah sama, tapi misal kalau mungkin beda Bu, mungkin selisih komanya sekian ya, kita pakai if aja. If dalam kurung logical testnya ya, ini misal ini segini, kita pakai if dulu yang di sebelahnya. If dalam kurung ini sama dengan ini, titik koma benar, titik koma salah. Bentar aja. If ini, ini titik T. Nah, benar kan? Berarti ke sana. Nah, ini untuk yang lebar segitiga tadi, semoga enggak bingung. Kita nyari tangan, kita udah tahu ini tingginya 0,5. Terus kemudian kita juga tahu, ini saya buat ininya 0 aja.
Nah, ini di sini ya, itu kita tahu kalau tinggi airnya tadi, tinggi trapesium peluapnya itu adalah 0,3. Ya, ini dibuat nah, kita tahu 0,3, kita tahu ini, terus kita juga tahu yang di sini, ya ini juga sama, saya buat ini gini toh. Nah, ini atasnya aja. Ini itu adalah beta. Simbol beta. Ini di sini close. Ini saya taruh kata kiri. Nah, ini kan lebih pas. Ini adalah beta ya. Beta berarti 0,3 ya. Jadi di sini nanti untuk betanya itu adalah depan dibagi dengan samping ya. Tangan itu kan depan per samping. Berarti 0,05 sama dengan 0,05 dibagi dengan 0,3. Nah, ketemu tangan betanya itu adalah sekian. Nah, kita cari betanya juga ya. Yang dicari itu kan adalah beta. Maka betanya itu dia arkestan. Kalau pakai kalkulator lebih mudah, tinggal arkestan dimasukkan nilainya di sini. Kalau pakai Excel beda. Atang ya, artinya yang di sini. Cuma nanti dia itu masih dikalikan dengan 180 karena ini untuk nanti tahu sudutnya dibagi dengan pi. Nah, ini hasilnya itu adalah sekian untuk betanya. Nanti untuk kalau mau ngecek misal ada sisa waktu ya tinggal kalian cek besarnya tangan betanya ini benar sekian enggak. Tangan dalam kurung ini tuh nanti masih harus dikalikan lagi. Degree pan degrees dalam kurung ini. Aku enggak mau. Bentar. Tangan beta itu adalah sekian, maka nanti untuk mencari tangannya itu biasanya nanti rumusnya itu beda. Bentar. Kita lanjut dulu aja sembari nanti saya ingat-ingat lagi. Kalau mau misal mengubah dari Excel-nya itu ke situnya itu berapa ya. Kita udah tahu betanya, kemudian kita nyari alfanya. Ya, alfanya itu dia nanti akan sama dengan alfa, kita berarti pakainya simbol alfa sama dengan 2 dikalikan dengan beta. Atau ini langsung juga enggak masalah. Ini terus ya 2 beta. Berarti ini itu akan sama dengan 2 dikalikan sama dengan 2 dikalikan dengan 61607 ya. Ini di 4 angka ya. Jadi tadi kalau misal mau dibalik itu coba lagi ya. Penasaran soalnya Mas. Ini mau ngecek yang di situ berarti sama dengan tangan dalam kurung misal radian dalam kurung ini benar pakai ini hasilnya cocok kan 1,85. Nah, seperti itu kalau mau ngecek ya. Kita pakainya radian. Kita udah tahu alfa. Terus kemudian
Kita tinggal masukkan rumus yang panjang ini, ya hati-hati juga ya kalau pakai kalkulator ya. Boleh nanti dihitung satu persatu ya, misal di sini Q-nya itu akan sama dengan merupakan proyeksi dari yang segi 4 dan segitiga ya. Kita hitung dulu, misal ini itu yang peluap segi 4-nya dulu, berarti ini kan sama dengan 2/3 dikalikan dengan CD1 dikalikan dengan B lebar bawah ya, dikalikan lagi dalam kurung, kita pakainya akar ya, dalam kurung 2 dikalikan dengan gravitasi 9,81 tutup kurung ya, dikalikan lagi ya, H berarti H yang ini H besar dipangkatkan dalam kurung ya. Kenapa dalam kurung? Kan nanti kalau enggak di dalam kurung itu yang ada dipangkatkan 3 dibagi 2, padahal kan harusnya pangkat 3/2, 3 dibagi 2. Nah ini, nah hasilnya untuk yang segi 4 itu adalah sekian. Ini masih ditambah dengan yang segitiga. Yang segitiga rumusnya adalah 8/15 dikalikan dengan CD2 ini. Kemudian dia masih dikalikan lagi dengan tangen. Hati-hati, ini juga nanti berarti pakainya radian ya, Dek ya. Tangen alfa per 2 ya. Jadi di sini nanti itu tan alfa per 2 dalam kurung radian ini dibagi 2, atau langsung kan alfa per 2 itu kan sebenarnya juga beta atau Dek. Ini dibagi 2 dikalikan dengan ini dalam kurung 2 dikalikan 9,81, kemudian nanti dia masih dikalikan lagi H ini ya, itu dia dipangkatkan dalam kurung 5/2, benar enggak? 0,0367, 0,0, ini berarti tadi ada yang keliru, ini benar. Kita coba cek dulu rumusnya itu tangen alfa per 2 2 pangkatnya 5/2 radian dalam kurung ini 2/2 SKRT 5/2. Ini yang salah, 8/15 CD2 D19 tangen alfa per 2 dikalikan ini, misal kalau nggak pakai radian ini hasilnya berapa coba? Hasilnya oke, kita mulai lagi dari awal ya. Jadi di sini kan tadi nilainya itu kan sekitar 0,04, berarti kan sama dengan D-nya tadi belum dikali ya, belum dikalikan D. Set 0,36 ini tangen oke, 0,6 tangen ini tan alfa per 2 dikalikan ini dalam kurung lagi
2981 dikalikan H5/2. Bentar, ini saya ulangi lagi aja. 8/15 ini kita ubah rumusnya. 2G dikalikan dari ini, berarti kita sama dengan 8 dibagi 15 dikalikan 0,6 dikalikan tangan. Kalau pakai rumus yang segitiga itu kan tangan 62/90/2, alfanya diketahui, tangan, atau kita langsung baca, kita kan udah tahu tangan betanya 1,85. Misal ini 1,85 dikalikan dengan 2 dikalikan 9,81 dikalikan H 0,225 dipangkatkan dalam kurung 5/2. Nah, ini hasilnya harusnya sekitar ini. Kita coba lagi pakai rumus yang tadi ya. Jadi untuk Q-nya nanti dia adalah ketemu besarnya itu ini ditambah dengan ini. Aduh. Ini itu sama dengan. Maka Q-nya itu ini ditambah dengan ini. Ya, satuannya adalah meter kubik per sekon. 0, ini kita pakai 4 angka di belakang koma ya. Jadi mungkin kalau kita pakai yang Excel ini kita harus hati-hati. Kalau enggak pakai kurung itu nanti berarti hasilnya akan beda. Kita coba lagi ya, Dek ya. Ini itu akan sama dengan 8/15 dikalikan ini ya. Dikalikan lagi dalam kurung tangan. Itu dalam kurung pakainya adalah radian karena kita tahunya itu adalah degree. Ini per 2 dalam kurung tutup kurung lagi dikalikan S QRT dalam kurung 2 dikalikan 9,81 ya. Terus masih dikalikan lagi itu H. Ini dia dipangkatkan dalam kurung 5/2. Bener enggak ya? Oh, bener. Berarti tangannya itu harusnya dia dikurung, Dek, ya. Jadi untuk nilai tangan ini itu nanti dia harus dikurung biar enggak salah ya. Gunanya itu seperti itu. Ini boleh di replace ke sini atau enggak ya. Jadi ini untuk ngeceknya. Untuk penilaiannya ini berarti dia itu akan sama dengan 5 ya. Ini 5, ini juga 5, berarti kan masih sisa 20. Ngitung sampai sini itu poinnya adalah 10. Ini benar ya, untuk yang segi 4 itu dia poinnya adalah 5. Segi 3 dia poinnya juga 5. Pas toh berarti 30. Berarti ini 30 ditambah dengan ini 20, 50 ditambah 20, 70 ditambah dengan ini 30 hasilnya adalah 100 ya. Jadi sampai sini semoga tidak bingung ya. Kalau ada waktu luang boleh kalian mencoba mengerjakan pakai Excel ya. Jadi nanti kalau kalian itu mengkoreksi pekerjaan kalian sendiri ya, itu nanti kalian bisa tahu kenapa Excel itu lebih dibutuhkan. Terus kenapa harus 4 angka di belakang koma, Bu ya. Jadi nanti kalau kalian itu cuma pakainya pembulatan 2 angka, nanti ketika kalian menghitung RAB dan lain sebagainya, angka yang 0, berapa itu nanti dikalikan dengan barang atau luasan atau rupiah ya, itu nanti
hasilnya itu akan jadi semakin banyak. Nah, kalau hasilnya semakin banyak, berarti RAB kalian itu akan membengkak jika dibandingkan kalau kalian itu pakai Excel. Kalau pakai Excel kan enggak, kalau nilai Excel itu kan otomatis sudah dianggap benar. Kalau kalian masih pakai manual misal kalkulator, kalau kalian itu dari awal sudah main dibulatkan, 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 itu nanti hasil yang di paling bawah itu nanti otomatis, selisihnya itu akan semakin besar ya. Jadi, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi, eee, dipelajari benar-benar agar nanti sewaktu UAS itu nilainya tidak mengecewakan ya. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, ada kritik dan masukan bisa disampaikan ke kolom komentar ataupun nanti kita bisa diskusikan di WA Group ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.